Halo Pedikers. Menjelang tahun pemilu yang sudah semakin dekat, muncul gugatan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden yang tak boleh lebih dari 70 tahun. Meskipun gugatan ini diklaim bukan untuk menghalangi capres tertentu, namun ada satu nama dari capres 2024 yang saat ini usianya sudah 70 tahun, yakni Prabowo Subianto yang merupakan capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Lantas apa saja isi dari gugatan tersebut dan bagaimana sikap Prabowo terkait dirinya yang terancam maju Pilpres? Mari kita bongkar. Lembaga tinggi negara yang paling tinggi usianya adalah Mahkamah Konstitusi. Berapa? 65 tahun. Sehingga kami usulkan. Aturan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pihak MK diminta untuk melakukan uji materi pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut tidak memuat batas maksimal usia capres dan cawapres, melainkan hanya mengatur batas usia minimal yaitu 40 tahun. Penggugat ingin agar pasal tersebut ditambahkan batas usia maksimal 70 tahun bagi para kontestan pemilu. Gugatan tentang batas usia maksimal ini muncul tak lama setelah gugatan terhadap batas usia minimal capres dan cawapres. Gugatan ini pun masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Ketentuan yang mereka gugat yaitu pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Pemohon berharap bahwa setidaknya batas minimal usia capres dan cawapres dapat diatur 35 tahun. Selain itu, ada juga gugatan yang masuk ke MK mengenai batasan seseorang untuk maju sebagai calon presiden maksimal 2 kali. Untuk diketahui, dari 3 capres yang sudah mendeklarasikan diri, mereka semua memiliki usia yang berbeda-beda. Ganjar Pranowo lahir pada 28 Oktober 1968 dan saat ini berusia 54 tahun. Sedangkan Anies Baswedan lahir 7 Mei 1969 dan saat ini telah berusia 54 tahun. Adapun Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 dan kini berusia 71 tahun. Seluruh gugatan mengenai batas usia capres dan cawapres ini diajukan oleh beberapa pihak yang berbeda. Pemohon pertama yang permohonannya diterima MK adalah puluhan advokat yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. Rio Saputra terdaftar sebagai pemohon 1, Wiwit Arianto sebagai pemohon 2 dan Rahayu Fatikasari sebagai pemohon 3. Mereka mengajukan uji materi pasal 169 huruf D dan Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Aliansi 98, pasal 169 huruf Q tidak memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kekaburan norma karena batas usia paling rendah diatur, namun batas maksimal usia tidak diatur. Mereka menilai hal ini telah bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur capres dan cawapres mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Advokat yang mengatasnamakan Aliansi 98 ini juga menilai presiden dan wakil presiden terpilih mestinya adalah sosok pemimpin yang produktif dalam menjalankan kinerjanya. Batas usia maksimal untuk kontestan pemilu juga digugat oleh seorang advokat yang bernama Rudy Hartono. Ia menilai perlu ada pengaturan batas maksimal sebagai perwujudan dari syarat konstitusional calon presiden sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu gugatan yang terakhir diajukan oleh seorang warga yang bernama Gulvino Guevarato. Kuasa hukum Gulvino menjelaskan bahwa usia maksimal capres dan cawapres 65 tahun itu mengacu ke aturan batasan umur tertinggi calon hakim konstitusi. Ia menyebut tujuan mengajukan uji materi ini untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tak liar tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Meskipun permohonan ini diklaim bukan untuk menghalangi capres tertentu, namun ada satu nama dari capres 2024 yang tahun ini usianya sudah memasuki 71 tahun, yakni Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo dinilai sebagai salah satu capres yang dirugikan jika aturan batas usia maksimal tersebut disahkan. Berdasarkan beberapa pemberitaan di media, Partai Gerindra ternyata terusik dan menilai permohonan tersebut
berpotensi mengambil hak warga negara untuk mengikuti kontestasi Pilpres. Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman, menilai permohonan tersebut aneh karena berupaya menghilangkan hak warga negara untuk mengikuti Pilpres. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengaku menghargai gugatan tersebut sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Namun ia turut mengingatkan bahwa hingga saat ini, tak ada negara yang memberi batasan usia seorang maju sebagai capres. Ya, saya melihat mungkin layak dimasukkan ke Museum Rekor Indonesia. Kenapa? Sebagai mungkin kemungkinan satu-satunya gugatan yang petitumnya ingin mengambil hak orang. Kenapa? Kita makanya dengar dulu. Lantas bagaimana dengan respon Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Gerindra yang saat ini sedang maju capres? Mengenai batas usia maksimal dan batasan maju capres sebanyak 2 kali, sampai saat video ini dibuat, Prabowo belum memberikan komentar apapun. Namun sebelumnya, Prabowo sampai bersuara terkait batas usia minimal calon presiden. Prabowo menilai seorang pemimpin jangan dilihat dari usianya, berdasarkan pandangannya. Semestinya seorang pemimpin dilihat dari tekad dan idealismenya. Ia mencontohkan banyak negara yang saat ini dipimpin oleh anak muda. Isu tentang batas usia maksimal capres dan cawapres ini juga menjadi perhatian netizen. Beberapa orang pun turut memberikan komentar terkait gugatan tersebut. Mulai dari ada yang menyebut bahwa gugatan itu merupakan cara penguasa menghalangi lawannya. Sebab saat ini, Prabowo Subianto dinilai sedang berada di atas angin. Bahkan ada yang mengatakan bahwa gugatan tersebut merupakan gaya khas PKI yang menghalalkan segala cara. Di sisi lain, PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung salah satu calon presiden juga ikut bersuara mengenai gugatan usia maksimal capres tersebut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta semua pihak patuh terhadap aturan hukum terkait batas usia calon presiden. Ia mengingatkan semua pihak untuk tidak menggunakan hukum untuk saling menjegal. Hasto juga mengajak semua pihak disiplin mengenai aturan hukum menjelang pemilu 2024. Yang penting menurut Hasto, rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya. Jika gugatan usia maksimal capres ini benar-benar dikabulkan oleh MK, bisa dipastikan Prabowo Subianto akan tersingkir dari bursa percalonan presiden pada pemilu 2024 mendatang. Padahal saat ini elektabilitas Prabowo menunjukkan angka yang lumayan positif. Menurut hasil survei terbaru Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersaing ketat sebagai bakal calon presiden. Sementara Anies Baswedan berada di posisi ketiga, di mana elektabilitas Ganjar mencapai 24,9%, Prabowo 24,6%, sedangkan Anies 12,7%.